Boleh, silakan ntar ya. Saya ini, mungkin kalau ada yang pakai cara lain kan lebih bagus. Nah ini yang kita butuhin itu. Sekali lagi akan banyak ilmu yang kita ini kan ya. Itu kakak sih Ini kan yang saya misalkan ini 1/2x plus 1/2x plus 1. Itu dimisalkan P. Oke, Ya. sama ya. Oke. Berarti ini juga P juga kan ini, segini nih. Ya. Ini juga P juga. Nanti ada 1/2x tambah P ya. Ya, terus dikalikan silang. Ini P kuadrat plus 2xp min 1 sama dengan 0. Terus dicari P1, P2 pakai rumus ABC, ketemu X, P-nya itu segini. Ya. Nah, setelah P-nya segini, masukkan lagi ke soalnya. Fx Ya. ditambah Baru dengan... P kita dapat ya. Ya, ini P di sini nih. Ini P nih. Oke. Nah, segini nih P. P itu kita masukin lagi ke sini. Ini kita masukkan lagi ke sini. Ya. Maka ini habis kan? Nah, ketemunya kan sama itu. Maka F aksennya tetap sama aja seperti ini. Adalah Kita akar dari X. Kita kalikan berarti hasilnya sama dengan X karena ini kecoret. Oke. Sama ya. hasilnya sama ya, hasilnya sama. Jadi ya, berbagai cara yang diinikan, Pak Agus kelihatannya lebih simpel, tapi penggunaannya nanti adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Kuadrat, akar, substitusikan lagi ke dalamnya nanti ketemu juga. Ya. Choice-nya silakan, itulah namanya diskusi. Kita beberapa teknik, semakin banyak perbendaharaan kita dalam menyelesaikan persoalan. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ini? Mohon maaf teman-teman nih, ini karena saya pakainya nggak yang full ya, takutnya terhenti. Biasanya saya full terus-terusan sih, nggak ada masalah ya. Nanti kalaupun terhenti, nanti tolong langsung linknya masuk lagi ke yang itu ya, dari otomatis aja. Otomatisin ya, kalau seandainya dia terputus ya, masuk lagi ke link yang ada. Oke, mudah-mudahan nggak. Saya biasanya sampai 2-3 jam, normal aja gitu. Oke, teman-teman, ada masukan yang lain? Cukup mungkin ya. Pak Agus, tolong nanti yang Pak Agus ini nanti juga di-share-kan ya, biar nanti kita punya banyak informasi perbendaharaan ini, informasi cara mengerjakannya. Kalau ada dari teman-teman yang lain. Ya. Ya. Saya, ya. Soal yang kedua. Terlihat ya di layar ya. Oke, ini soal yang kedua ini adalah soal tipikal untuk simak. Ya, tapi masih yang simaknya masih sederhana. Ini agak lumayan sedikit, ada sedikit tricky aja dikit, tapi hampir sama lah. Idenya nggak penting ya. Ide dari soal ini. Ini kalau anak-anak kerjakannya ya bahkan kalkulator biasanya kerjakannya gini ya. Nah ini kalau angkanya udah besar banget, nah repot. Nah ini bisa berbagai cara. Nanti mungkin saya juga ingin dapat masukan dari teman-teman yang lain juga kalau ada cara yang lebih simpel, lebih mudah. Tapi yang saya ingin share adalah strategi, teknik, ide-ide kreatifnya apa gitu. Bagaimana bentuk soal ini menjadi dia bermakna, ya bermakna kita jadikan dia bentuk angka yang bisa termodifikasi dalam bentuk variabel. Gitu. Ini yang menjadi ini. Jadi terlihat dari angka ini, kalau saya berpikirnya ini 220 ini kita misalkanlah dengan suatu simbol, ya. Saya ambil misal ya. Saya misalkan misalnya X saja deh. X itu 2020. Oke, kalau gitu 2012 itu adalah X dikurangi 8. Jadi kita akan dapatkan akarnya bisa ditulis juga ya. Dulu. Jadi 2012 berarti X dikurangi dengan 8. 2016 itu berarti X dikurangi dengan 4. 2020 itu X. Kemudian 2024 itu adalah X ditambah 4. Ditambah 256. Ini langkah pertama. Ya, nah kalau sudah bentuknya variabel, biasanya kita udah bisa membuat dia bermakna gitu. Terserah kita mau ngalihkan yang mana. Kalau saya biasanya ngalinya kayak pelangi aja, kayak gini. Nah, dikali ke sini, dikali ke sini. Nah, jadi bentuknya akan menjadi X kali X plus 4, berarti ini adalah X kuadrat, min 4X, min 32, untuk pinggir dengan pinggir. Kemudian di sini ada X kuadrat min 4X. Ditambah 256. Nah, biasa kan, kalau saya... Ya. Kita akan coba, mungkin ada adik-adik yang masih sekolah SMA. Ini adalah soal standar simak. Jadi kalau ini soal saya ambil dari soal luar negeri ya. SBM-nya luar negeri.
soal tes masuk di kampusnya India ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Jadi perlu kita ingat kalau soal simak itu ada trik cepatnya, tapi banyak yang tidak ada. Nah, ini salah satu soal yang tidak ada trik cepatnya. Ya, kalaupun ada paling motong-motong langkah, tapi untuk trik cepatnya tidak ada. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, ini katanya berapa nilainya katanya ya? The value of cos kuadrat, kalau bacaan square ya, ini 10, jadi ini kan 10 derajat, nah dikurangkan dengan cos 10 derajat dikali dengan cos 50. Jadi beberapa konsep di sini yang dikolaborasikan yang harus kita ingat, yaitu nanti kalau misalkan perlu kita ingat rumus-rumus dasarnya dulu. Jadi kenapa kita bisa menyelesaikan soal ini? Kita harus benar-benar menguasai trigonometri di rumus dasarnya. Jadi kalau kita ingat cos 2x. Nah, cos 2x ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Nah, salah satu di antaranya yaitu 2 cos kuadrat x dikurang 1. Ini ada 3 macam ya, bisa atau 1 dikurang 2 cos, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Boleh juga cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, ya boleh. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, maka ini bisa di satunya dipindahin sehingga 1 ditambah cos 2x. Ya, itu 2 cos kuadrat x. Sehingga kalau mencari cos kuadrat x gimana? Berarti 1/2, nah ini boleh dikurung ya, 1 tambah cos 2x. Nah, di sini cos kuadrat x. Apa gunanya? Sangat berguna sekali untuk menyelesaikan soal ini ya, rumus ini. Nah, nanti ada juga rumus jumlah misalkan. Jadi harus kita kuasai dulu, atau kita benar-benar harus paham dulu. Nah, kalau misalkan kita jumpa rumus jumlah atau perkalian, ya, misalkan kalau perkalian cos umpama, perkalian sin, perkalian ya 2 itulah jelas. Nah, kalau perkalian misalkan katakanlah cos x atau cos y, nah ini biasanya pakai 2 boleh, atau setengahnya di sini boleh juga ya. 2 cos x dikali cos y berarti. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti rumusnya dijumlah dia kalau perkalian. Nah, kalau dia nanti sin dikurangkan cos x. Nah, seperti itu. Cos x-nya dikurangkan y, atau a dikurang b, sama boleh. Ada juga misalkan rumus selisih atau jumlahnya. Kalau rumus jumlah ya, kan boleh juga itu kalau rumus jumlah. Katakanlah misalkan kalau cos x ditambah dengan cos Pak Sarudin, ya? maaf Sarudin, tolong ini ke Pak Agus untuk record. Jadi dari hostnya Pak Agus, nah ini kliknya ini ya Pak Agus, belum ke record kayaknya deh untuk yang ini, sesi ini. Jumlah, misalkan cos x ditambah misalkan cos y ya. Nah, ini 2, ini ada 2-nya dikali nanti dengan cos, ya, boleh. Nah, ini dijumlahkan dan dikalikan lagi dengan cos. Nah, jadi kalau dia nanti untuk cos, dia nanti cos dengan cos gitu. Nah, sekarang kita punya kasus nih. Kasus kita adalah cos kuadrat dari 10 derajat. Berarti kalau kita ingat bahwa cos kuadrat dari 10 itu dapat kita jadikan ini rumusnya. Nah, setengahnya berarti yang cos 10 ya. Nah, cos 10 ini bisa cos 50 ya. Cos 10 itu ya 10 derajat
itu dirubah menjadi setengah ya 1 tambah cos 20. Karena dia nanti X-nya dikali dengan 2 di 20. Baik. Nah, kalau cos 50 ya, kalau cos 50 yang kuadrat ini boleh ditulis juga ya. Jadi 100 dia nanti gitu. Nah, jadi cos 100 karena dikali dengan 2. Karena 2x-nya 50 berarti 2-nya 100. Nah, ini kan perkalian nih. Yang satunya cos dikali cos ini. Nah, kita apa namanya? Cos dikali cos, ini dia jadinya. Cuman ini kan tak ada 2-nya. Ya berarti setengahnya berarti. Kan boleh kita tulis seperti ini. 1/2 2 kali, nah gitu ya, cos 10 cos 50. Nah berarti, nah seperti itu kan, 2-nya yang dari sini 2 kali cos ini itu sama dengan ini, sehingga menjadi cos 60 dia ya. Jadi cos 60 dia. Jadi cos 60 dibagi 2. Coba kita terus kita tambah. Nanti kan kalinya kali setengah, jadi nanti kalinya ke dalam gitu ya. Ini cos 40 kurangkan. Kenapa 40? Karena dia 10 dikurang 50 kan 40 tuh. Negatif 40 sebenarnya. Cuman di cos kita harus ingat kalau cosnya nanti dia menjadi negatif alfa, itu tetap ya menjadi cos alfa gitu. Sehingga dia tidak mempengaruhi 40 itu gitu. Nah, 40-nya tetap nilainya 40. Nah, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini berarti nanti dia kalau kita susun ya, setengah daripada 1 tambah cos 20 dikurang setengah ya, ini nanti cos 60. Cos 60 kita boleh tulis setengah sebenarnya. Nah, ya. Setengah tambah cos 40 seperti itu. Nah, nanti ditambah dengan setengah daripada 1 tambah cos 100. Nah, kemudian kalau dikalikan ke dalam, ini bisa dikalikan ke dalam ya, dikalikan orang ini ke dalam, ini menjadi setengah ditambah setengah cos 20 ya. Ini 1/4, nanti dikalikan sehingga minus ya, minus setengah cos 40 gitu. Nah, ini juga bisa dikalikan ke dalam, setengah ditambah setengah cos 100. Nah, yang setengah ini sama setengah yang ini itu bisa dijumlahkan, jadi nilainya 1 ya. Nah, jadi 1. Sedangkan setengahnya yang untuk 20 sama setengah 100 kita keluarkan setengahnya, sehingga boleh ditulis setengah cos 20 plus cos 100 seperti itu. Cos 100. Nah, kemudian ini kan minus setengah nih. Ya, minus setengah. Yang ini 1/4. Boleh ya, ditulis 1/4. Kita lakukan aja. Setengah ditambah setengah 1, dikurang lagi 1/4. Nah, berarti kita tulis saja 3/4 gitu ya. 3/4. Ini setengah cos 40. Nah, cos 40. Nah, yang di dalam ini berlaku lagi rumus jumlah. Ya, rumus jumlah.
jumlah daripada cos ya, sehingga 3/4 tambah setengah cos ditambah cos tadi, ini dia 2 cos, ini kan kalau dijumlahkan 120, nah, kalau dibagi 2 berarti 60 dia gitu, 60. Terus cos 80 dibagi 2 kan jadi 40 dia, walaupun cosnya minus 80, tapi kan dia nanti tetap 80 gitu ya, setengah cos 40. Nah yang ini kalau dikali kan, kalau nanti 2 cos 60 ini setengah, 2 kali setengah 1 gitu. Nah, 3/4 ditambah ya, setengah. Ini kan 1 kali cos 40. Nah, di cos 40 gitu. Nah, ini jaringannya kurang bagus ini di laptop saya. Nah, yang jelas setengah cos 40 ini ke setengah cos 40 ini. Nah, coret-coret gitu. 3/4. Di jawaban ini adalah 3/4. Nah, itu cukup dari saya biar Mas Agus punya kesempatan. Oke, saya pindahkan ke Mas Agus, nanti lanjut ke saya nanti gilirannya. Oke, saya pindahkan hostnya ke Mas Agus. Mas Agus ya. Ya, silakan. Oke, siap. Ya, biar kebagian. Nanti mungkin ada teman-teman juga ada yang share soal, kita bisa juga lihat ya. Saya mau menanggapin Pak Sarudin dulu ya, boleh kan? Ya, ini tadi soalnya seperti ini ya. Ini soalnya seperti ini. Seandainya ini kita jadikan ke dalam bentuk kuadrat sempurna, mungkin bisa lebih cepat. Jadi ini bentuk seperti ini sudah muncul ya screen saya ya? Udah Pak. Udah ya. Ini kita jadikan ke dalam bentuk kuadrat sempurna, cos 10 derajat min cos 50 derajat ini dikuadratkan, tetapi dikurangi ya, ditambah dengan cos kuadrat ini ditambah dengan cos 10 kalikan cos 50. Kalau gini bisa ribet ya. Kenapa? Karena itu tidak pas 2. Kalau pas 2 enggak akan ditambah dengan ini, Pak. Ditambah dengan ini. Kan ini kan cos kuadrat 10 ya. Cos kuadrat 10. Terus nanti plus cos kuadrat 50. Terus 2 kalikan ini kali ini minus 2 kalikan ini kali ini ditambah dengan ini. Ya, benar. Ya. Nah, nanti ini cos 50 min cos 10 min cos 50 ini kita jadikan min 2 sin. Min 2 sin, ini tambah ini bagi 2, 30. Sin, ini kurang ini bagi 2. Min 20. Dalam kurung kuadrat. Ditambah dengan, ini kita jadikan setengah kalikan 2 cos. Sip, mantap. Cos plus cos. Ya. Cos begini. Nah, ini tambah ini 60 ya. Terus ini kurangin ini minus 40. Minus 40 kalau dalam cos minusnya boleh hilang langsung kan? Boleh hilang langsung. Nah, ini minusnya ini keluar kalikan minus. Apa nama jadinya? Nah. Apa nama jadinya? Nah, sama ini 1. Ya Berarti Allah. itu suara audionya yang lain itu ini setengah ini. Terus ini menjadi cos 40 ya. Cos 40 itu 1 min 2 sin kuadrat kan. 1 min 2 sin kuadrat 20. Nah, begini Pak. Iya. Jadi ini kalau misalkan ini ya, jadi ini sin kuadrat 20 ditambah ini setengah dikali ini 3/2 kan ini. Ditambahin ini 3/2 min 2 kali sin kuadrat 20. Oke.
Bagaimana Mas? Di sini Ya, jadi 3/4 kuadrat ya. 20 ditambah 3/4 min ini kalikan masuk. Sin kuadrat 20. Nah, ini habis ini. Oke. Nah, ini Sip. Mas, makasih. ya sama aja ya. Tapi hasilnya sama Sama. sih, Pak. Hasilnya sama ya. Iya, Berarti iya. benar ya hasil. Ini. Nanti kita kolaborasi nanti banyak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Agus, Pak Sal. Ya. Itu mungkin teman-teman terakhir nanti saya tuliskan nomor HP saya, dia satu kontak aja nanti biar kita bisa saya kolaborasi. Oke, silakan Pak Agus. Ya. Ini saya mau membahas masalah ruang 3 dimensi. Ini apa nih? Meeting. Halo, ini Ya, share screen saya udah nih, persamaan garis. Halo? Udah Pak. Sudah. Jadi ini masalah persamaan garis ya, persamaan garis di ruang 3 dimensi. Misalkan seperti ini nih ya, ini sumbu X-nya ke sini, sumbu Y-nya ke sini, sumbu Z-nya ke sini. Nah, ini ada titik P yang AP dibanding PE itu 1:3. Karena panjangnya CG ini, ruas CG ini 4, maka P itu adanya di sini ya. Terus R-nya di tengah-tengah. Terus tentukan persamaan garis PR. Nah, persamaan garis PR itu kita mencari koordinat P sama koordinat R. Koordinat P itu kan ke X-nya di sini kan 3. Ke Y-nya 0, ke Z-nya 1. Jadi 301. Terus koordinat R ke X-nya 0, ke Y-nya 6, ke Z-nya 4. Jadi 064. Maka vektor PR itu koordinat R dikurangi dengan koordinat P. Ini kurangin ini jadi min 363. Nah, persamaan garis PR itu bisa pakai DP ditambah dengan T kali PR bisa. Bisa juga DR dikali T tambah PR. Bisa. Pokoknya dari pangkal koordinat ke titik yang dilalui oleh garis tersebut ditambah T kalikan vektor PR. Jadi persamaan garis PR itu jadinya seperti ini. PR itu X, Y, Z. DP tadi adalah, ini DP adalah ke X3, ke Y-nya 0, ke Z-nya 1. Jadi 301 ditambah T kali PR ini tadi. Ini persamaan garis dalam 3 dimensi disebut dengan persamaan kanonik. Nah, ada juga persamaan garis dalam bentuk parameter ya. Persamaan garis dalam bentuk parameter itu kita cari T-nya. Nah, T-nya di sini kalau diambil dari yang atas ini, maka X dikurang 3 dibagi min 3. Itu T. Kalau diambil yang tengah, T-nya itu Y dikurang 0 dibagi dengan 6. Kalau diambil yang bawah, Z dikurang 1 dibagi dengan 3. Ini persamaan parameter garis PR tersebut. Nah, misalkan nih, garis PR ini menembus bidang alas, bidang XY, itu di suatu titik di sini nih. Ini menembus di sini nih. Nah, titik berapa ini koordinatnya ini? Koordinat titik ini berapa? Terus nanti bisa ditanyakan, misalkan ini titik potongnya ini T. Ya. Misalkan T. Nah, maka berapakah panjang T ke G misalkan? Bisa dicari. T ke C bisa dicari, T ke H bisa dicari. 46.000. Oke. Itu audionya siapa itu? Nah, ini kalau titik tembus dengan bidang XY itu berarti Z-nya 0. Tinggal disubstitusi aja Z-nya 0. Tolong itu speakernya siapa itu? Kalau memang ngikutin yang baik. Halo, tolong speakernya itu. Pak Sony, tolong speakernya Pak Sony. Ini siapa itu? Nah, dari Pak Agus bisa kan Pak Agus host ya, bisa di mute aja kan? Di mute aja semua mungkin ya, biar nggak keluar. Ya, silakan Pak Agus. Ya. Ini T-nya sama dengan min 1/3 nih ya. Ini waktu Z-nya 0 diganti Z-nya 0,
Nih, setnya 0, 0 kurangin 1 dibagi 3. Berarti T-nya min sepertiga. T-nya min sepertiga masukin ke sini, cari X-nya, cari Y-nya. Berarti koordinat titik T ini, titik tembusnya itu bisa dicari. Ini, 4 min 2, 0. Titik tembusnya ke bidang alas. Koordinat titik tembus di bidang alas. Nah, nanti kalau misalkan kita cari berapa jarak titik tembus antara garis PR ini dengan bidang alas ke titik G, jaraknya berapa? Tinggal dicari pakai Pitagoras ya. Jadi karena di sini tadi koordinatnya adalah 4 min 2, 0. Ini. Terus G-nya di sini adalah 0, 12, 4. Ini. 0, 12, 4 ini. Maka pakai Pitagoras saja. 0, 12, 4 ke 4 min 2, 0. 0, 12, 4. Ini koordinat G-nya kan tadi. Nah, tinggal dicari akar dari 4 kurangi 0 kuadrat, min 2 kurangi 12 kuadrat, 0 kurangi 4 kuadrat. Pokoknya Pitagoras ya, Pitagoras yang dalam bentuk 3 dimensi. Terus kalau jarak titik ke garis, ini seperti ini. Jarak titik B, 3, 12, 0, ini titik B-nya ini 3, 12, 0 ini ya. Nih. Ke sumbu X3, ke sumbu Y12, ke sumbu Z-nya 0. Nih. Jarak titik B ke garis PR, itu bisa pakai aturan kosinus, bisa. Biasanya kan guru-guru itu kan B ke sini itu pakai aturan cos begini. Nah, jadi dicari jarak dari B ke R dulu. Nih. Terus dicari jarak dari P ke B. Terus dicari cos alfa di sini. Ini jarak antara, nanti begitu cos alfa dapat, dicari sinnya itu adalah jarak ini dibagi dengan BP. Biasa seperti biasa ya, aturan kosinus seperti biasa itu ya. Seperti sering dikerjakan oleh guru-guru itu. Nah, kayak gini kan, aturan kosinus ini, PR-nya segini. Kita hitung pakai aturan kosinus gini, ketemunya ya. Tapi kalau kita hitung pakai vektor, jarak itu PB kali PR, ini jarak titik B ini nih. Caranya gini nih. Jarak titik B ini ke PR. Maka kita cari vektor PB ini, sama vektor PR. Nih, PB sama vektor PR. Setelah itu kita cross productkan begini. Udah pada tahu semua ya cross productnya guru-guru ya. PB dikalikan PR dibagi dengan panjangnya PR. Itu ketemunya sama dengan aturan kosinus. Nih. Ya. Jadi ada cara lain sebetulnya untuk mencari jarak titik ke garis, itu ada cara lain dalam bangun ruang, yaitu pakai cara seperti ini. Ini caranya seperti ini ya, jarak itu. Nih. Nah, seperti itu caranya. Bisa juga pakai cara yang lain, bisa pakai aturan kosinus juga bisa. Cuman kalau jarak titik ke bidang, kayaknya kalau pakai aturan kosinus kesulitan. Ini. Misalkan ini, jarak titik C ke bidang BPR. Ini kesulitan, ini tegak lurusnya kemana ini? Gitu. Ya, harus pakai vektor kayaknya. Kalau jarak titik ke bidang harus pakai vektor. Nah, caranya kita mencari persamaan bidang dulu. Nah, persamaan bidang yang melalui 3 titik. Titik ini saya ambil dari titik yang atas tadi itu ya, B-nya 312, 0, P-nya 301, R-nya 064. Kita cari vektor BP sama vektor BR. Bisa aja vektor PR sama PB bisa. Pokoknya diambil kombinasinya aja ini. Kombinasi dari 3 titik ya. Kita ambil BP sama BR. Salah satu contohnya kita ambil BP sama BR. BP berarti koordinat P dikurangi koordinat B. Ini kurangin ini. Kalau BR, R kurangin B. Dapat vektornya, kita cari vektor normalnya. Jadi vektor normal itu sebetulnya begini. Ini ada bidang. Nih. Sini BP. Vektor BP. Sini vektor BR. Nah, vektor normalnya itu tegak lurus ke sini. Tegak lurus terhadap BP dan BR. Itu vektor normal. Kita cari vektor normalnya pakai ini. Cross product ini. BP kali BR.
Ini udah tahu semua ya, ke sini dikalikan, dikurangin ke sini ya. Nah, setelah ketemu ini merupakan koefisien A, B, C yang dimasukkan ke persamaan bidang ini. A, B, C. Jadi A-nya 14, B-nya 1, C-nya 12. Kalikan X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ini persamaan bidang. Nah, X0, Y0, Z0 itu adalah dipilih salah satu titik yang dilalui oleh bidang tersebut. Bidang apa tadi? Bidang BP ini tadi ya, bidang BPR tadi itu. Bidang BPR. Kita ambil saja titik P. BPR bisa B, bisa P, bisa R ya. Kita ambil titik P, 301. Masukin ke sini X-nya X0-nya 3. Udah. Silakan, Bos. Ya, ini. Tadi ini persamaan bidang ya. Persamaan bidang yang dibentuk oleh vektor BP dan vektor BR yang melalui 3 titik, yaitu BP sama R. Itu seperti ini. Kita cari vektor BP sama vektor BR, kita cross produkkan itu sebagai vektor normal. Ini dibagi min 3 semua ya, karena vektor normal itu bisa kita bagi dengan FPB. Kita bagi dengan FPB, dibagi min 3 semua, jadi ini nilai A, B, C. ABC-nya kita masukkan ke sini, X0, Y0 sama Z0-nya itu diambil salah satu titik yang terletak pada bidang tersebut. Di sini saya ambil titik P. X0 ini saya ambil titik P. Nah, titik P tadi adalah 301 ini. Ini 301. Masukin ke sini 301 ya. Maka ketemu persamaan bidangnya. Nih. Ini tinggal dikalikan masuk, pindahin kanan. Inilah persamaan bidang. Nah, tentukan jarak titik C tadi itu 0, 12, 0 ini. C tadi 0, 12, 0 ya di sini ya. Ini C, ini. X-nya 0, Y-nya 12, Z-nya 0. Jadi 0, 12, 0 ini titik C ini. 0, 12, 0. Tentukan jarak titik C ini ke bidang BPR ini. Nah, jaraknya berapa nih? Tegak lurusnya kemana kita belum tahu kan? Tegak lurusnya kemana? Nah, itu kita kalau kita pakai vektor bisa mencari jaraknya. Caranya begini. Titik C 0, 12, 0 itu kita substitusi ke persamaan bidang tadi. Ya, kita masukkan, kita tarik harga mutlak dibagi akar A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat ditambahin. Itulah jarak titik ke bidang. Jadi rumusnya hampir sama kayak jarak titik ke garis. Kan biasanya kalau jarak titik ke garis itu dimasukkan kan, misalkan ini, jarak titik A 2,3 ke garis gitu. 3X plus 4Y misalkan. Sama dengan 25 gitu. Maka jaraknya adalah mutlak dari ini substitusi nih, X sama Y-nya itu substitusi. 3 kali 2, 6, ditambah 4 kali 3, 12, 25-nya pindahin kiri, gini, dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 25. 18 kurangin ini 7. 7 per 5. Kan kalau jarak titik ke garis begini kan, ke persamaan garis. Nah ini jarak titik ke persamaan bidang. Sama juga. Jadi X-nya dimasukkan 0, Y-nya dimasukkan ini, Z-nya dimasukkan, 54-nya pindahin kiri, ditarik mutlak, dibagi akar dari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Itu jarak titik ke bidang. Sehingga kalau sudah tahu persamaan bidang sama jarak titik ke bidang, kita ngadepin soal-soal kayak model SIMAK UI, kayaknya akan lebih mudah. Ya. Kalau pakai vektor, seperti ini jarak titik ke bidang ini, jarak titik C ke bidang BPR, ya, titik C ke bidang apa gitu, akan lebih mudah. Saya rasa cukup demikian. Saya kembalikan hostnya ke Pak. Saya. Siapa? Pak Sony ya? Ya. Sony. Iya. Masih ada waktu ya, kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih Pak Gus, Pak Sal. Sebenarnya banyak kita materi yang bisa kita inikan ya, kita bisa share. Nanti materinya ini kita akan share, bagikan buat teman-teman ya. Oke, saya coba foto. Oke, untuk yang berikutnya teman-teman,
karena ini kita diskusinya kan tidak hanya sekali, kita punya diskusi rutin day to day ya. Setiap hari, setiap malam pun ada teman-teman yang sharing soal, kita diskusi semakin banyak. Dan bagi teman-teman yang hadir hari ini, bisa juga bergabung dalam grup diskusi kita. Ya, mungkin ada persoalan, ada bahan, ada materi yang bisa kita diskusi secara WA group. Nanti mungkin juga di Telegram kita akan coba buat. Artinya kita akan coba saling sharing ilmu lah. Nanti secara bertahap mungkin kita coba lakukan sharing dengan webinar seperti ini. Diketahui suatu fungsi, ini fungsi fx sama dengan x kuadrat min m plus 5m ditambah 3m tambah 3. Kemudian fungsi fx itu memotong subuh x di titik P dan Q, tentukan jarak PQ minimum. Nah, jarak P dan Q minimum. Nah, ini hanya sebenarnya menggunakan konsep maksimum minimum aja ya. Nanti kita harus tahu dulu. Oke. Kalau dilihat dari gambaran, kalau kita coba gambar ya, kita coba gambar ininya, ilustrasinya kira-kira begini. Ya, gambarnya misalnya gini. Karena ini positif depannya kuadrat, berarti dia terbukanya ke atas ya. Bisa seperti gini karena kita nggak tahu bentuknya apakah sebelah kiri, sebelah kanan, ada terserah nanti ya. Yang jelas di sini ada P, di sini ada Q. Itu ininya. Kemudian berarti P,0 dan Q,0 ya. Dari soal ini kan soal fx sama dengan x kuadrat dikurang m tambah 5 x ditambah 3m tambah 3. Oke, nah dari sini kita dapatkan titik potong dengan subuh x, artinya akar dari persamaan kuadrat yang fx ini adalah P dengan Q. Sehingga kita dapatkan konsep persamaan kuadrat biasa. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa nanti P ditambah Q itu adalah min D per A, berarti M plus 5. Kemudian hasil kalinya P kali Q juga C per A, C per A-nya sudah dapat tadi 3M ditambah 3. Oke. Nah, dari sini penjumlahan kalian sudah ada. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan PQ. Nah, ditanya berapa jarak PQ ini minimum. Berarti PQ, PQ, kalau ini maksimum atau minimum ya. PQ kuadrat atau akar ya. Rumus jarak aja kita pakai. Ini kan P,0, ini Q,0. Oke. Sehingga kita dapatkan rumus jaraknya juga pakai akar lagi ya, karena jarak kuadrat. Berarti P dikurangi dengan Q dikuadratkan. Selisih X-nya ya. Y-nya 0 ya. 0. Jadi PQ kuadrat sama dengan P min Q kuadrat. Sehingga ini atau PQ-nya sama dengan akar ya. Ini jadilah dia P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Oke, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi P tambah Q. Ya, karena ini 2PQ, ini 2PQ berarti harus dikurangi dengan 4PQ. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa PQ sama dengan akar dari P tambah Q-nya sudah ada M plus 5. Kita butuh M-nya nanti ya. M plus 5 dikuadratkan dikurang 4 kali P kali Q. P kali Q-nya adalah 3M ditambah 3M. Oke, kita dapatkan ini PQ-nya adalah akar dari M kuadrat. 10M dikurang 12M berarti min 2M. 10 dikurang 12 ya. 10 min 12. 25 dikurang 12 berarti plus 13. Oke, kita dapatkan persamaan PQ. Nah, agar dia maksimum atau minimum, maka ini diturunkan. Ya, kita turunkan berarti PQ aksen itu harus sama dengan 0. Berarti sama dengan 2M dikurang 2 dibagi 2 kali akar M kuadrat min 2M ditambah 13. Nah, dia agar dia 0 berarti kan bilangnya yang kita naikin aja yang 0.
Sehingga kita dapatkan di sini ya, 2M min 2 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai M-nya adalah 1. Nah, pada saat M-nya sama dengan 1, dia bernilai minimum. Oke, kita substitusikan nilainya. Nilai PQ minimumnya adalah berarti akar dari M-nya 1, berarti 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah 13. Akar dari 12 ya. Atau 2 akar 3. Nah, kira-kira itu ya nilai PQ minimum ya. Pakai rumus X1 min X2 bisa kan Pak? X1 min X2 sama dengan ya 1/A akar D itu. Oh, pakai min langsung ya. Ya, 1/A akar D. Ini salah satu ya. Ini alternatif kita pakai P plus Q. Nah, rumus jarak berarti pakai rumus min D per 4A berarti ya. X1 min X2. Atau P min Q gitu kan. Iya, iya. 1/A akar D. Plus minus 1/A. Min D per 1/A akar D. 1/A akar D, Pak. Ada rumus langsung ya. Ya, 1/A akar D. Oke, Tapi sama aja 1/A akar D ketemunya ini juga. 1/A. Itu. Bukan akar D-nya di atas, Pak. Akar D. Akar D-nya di atas. Iya. Akar D. Itu ya. Iya, iya. Oke, nah, pakai diskriminan langsung berarti. Diskriminan dari soalnya. A-nya kan 1 ya. Ya, D-nya ya ini tadi. D itu dari B kuadrat sama B kuadrat min 4AC ini sama. Ya, sama. AC-nya juga ketemu juga. Nah, ya. Kalau ini rumus, nah, mudah-mudahan hafal, saya nggak masukin rumusnya gini. Saya gunakan konsep, tapi minimal dapat juga ada cara yang rumus yang kita peroleh. Hasilnya sama, intinya mencari nilai M-nya berapa gitu ya. Ya, ya. Ya. Sama. Oke, terima kasih bagus masukannya. Ada yang lain mungkin? Teknik yang lainnya? Cukup mungkin bisa ininya ya. Oke. Nanti tolong Pak Agus, Pak Sarudin, bahannya yang sudah disiapin. Ya, kalau perlu ada pembahasannya juga boleh. Soal nanti kita bagikan buat teman-teman untuk sebagai latihan. Mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman silakan.